Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Kita habis ngobrolin apa nih? Oh, Terus karena sekarang mau bahas apa? kita kemarin udah ngobrolin tentang parenting, pola asuh anak, gimana sekolah anak dari yang eh, bagus, ini homeschooling apa dan sebagainya. Aku ada pertanyaan nih. Tujuan kita nyekolahin anak itu buat apa sih? Cari duit apa cari ilmu? Nah, Banyak mungkin pertanyaan kadang kayak gitu. Nah, Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu? Emang nah menjamin ini apalagi anak perempuan ya. Ngapain balik sih tinggi-tinggi? balik ujungnya ke dapur? Biasanya gitu. Biasanya ya, loh ya. mm, ini aku dulu nih ya jawab ya. Kalau aku, Ya, Ya iya. gimana tuh Kak eh, Iren? Emang Kak Iren kalau yang harus jawab. di kan yang punya anak bukan cuma aku. Tapi kan aku udah bertanya. Oke, gini. Kalau aku pernah gini dengan anak, karena ada tiga anakku di sini karakternya beda-beda. Kalau untuk yang sulung dulu, ketika dia udah lulus dari SMA, terus aku tanya sama dia, kamu mau ilmu atau mau duit? Saya tanya. Kalau kamu mau ilmu, kamu nggak ngejar, kamu nggak bisa ngejar duit. Gitu kan. Artinya gini, bukan dalam artian loh, orang berilmu kan juga bisa berduit. Duit bagi orang berilmu itu bonus. Ya, jadi ada yang seperti, ya ada yang gini. em, Ketika bekerja, ketika kita berilmu, sekolah untuk kemudian nanti cari duit, itu kok kayaknya cetek banget gitu kan. Kalau cuman mau berilmu, sekolah, kuliah tinggi-tinggi untuk supaya bisa dapat cari duit, padahal ada dan banyak itu ya CEO di sebuah perusahaan, mereka nggak pakai kuliah, mereka nggak dengan titel S1, S2, S3, S tungtung dan sebagainya, tapi mereka bisa menggaji S1, bisa menggaji S2, bisa menggaji S3. Di mana para SS ini S1, S2 dan S3 ini akan tunduk hormat dengan dia yang tidak kuliah. Banyak kan? Ya, banyak Banyak loh sekali. itu. Tetanggaku pengusaha sukses bak truk mobil, duitnya banyak, dia cuma tamatan SD. Tuh. Ini saya bukan berarti mengatakan kuliah tidak penting. Enggak, ini jangan dipahami itu dulu. Ini baru intro loh ya, jangan dipahami itu dulu. Jadi Iya. gini, ketika saya katakan gini, kalau kamu memang mau kuliah, artinya berarti kamu memang kejar ilmu. Jadi niatannya itu, niatannya, niatannya itu bukan untuk dunia, tapi untuk ilmu. Jadi ketika kamu punya ilmu itu, berarti harus kamu amalkan itu. Saat akan kamu amalkan, dan Allah ridho dengan itu, Allah akan kasih bonus. Bisa jadi berupa uang, berupa sebuah kepercayaan apa yang nantinya juga nanti ujung-ujungnya juga akan ke uang. Tapi tidak boleh mindsetnya itu sekolah, kuliah untuk kemudian nanti bisa dapat uang banyak. Ya, Kerja di sebuah perusahaan untuk nanti bisa dapat uang banyak. Loh gimana kok kuliah nggak boleh mindsetnya seperti begitu? Karena uangnya ini memang bonus. Karena uang ini bonus. Gini, jadi seperti begini. Ketika seseorang mencari ilmu, tujuannya itu adalah uang, maka dia akan dipermalukan oleh dunia. Ketika dia mencari ilmu, itu tujuannya adalah hanya untuk mengejar dunia, maka dunia akan mempermalukan dia. Seberapa banyak orang yang dipermalukan oleh dunia karena dia menjual ilmunya, karena dia menukar ilmunya dengan mata uang. Seberapa banyak orang gitu, yang misalnya ustadz-ustadz yang dia punya ilmu, tapi dia orientasinya itu, kita kan nggak bisa langsung judge
orang ini orientasinya ke uang, misalnya loh berarti kalau di pondok pesantren itu pada orientasinya uang, nggak bisa dijudge gitu juga, karena ini yang bisa tahu adalah diri sendiri dan juga Allah. Ketika suatu ketika dibuka, nah baru kita akan tahu iya orientasinya uang. Ketika suatu ketika oleh Allah diizinkan dunia mempermalukan dia, karena siapapun yang menghamba dengan dunia maka dunia akan mempermalukannya. Gitu. Mau dia itu berilmu, mau dia itu berjabatan, dia punya jabatan setinggi apapun, punya ilmu setinggi apapun, ketika yang dia kejar adalah dunia, maka dunia akan mempermalukannya. Allah izinkan dunia mempermalukannya. Gitu. Nah, jadinya ketika saya tanya dengan anak saya, kalau yang mau kamu kejar ilmu, maka kamu harus paham bahwa kamu nggak bisa cari kekayaan dengan ilmumu ini. Tapi kalau kamu memang mau nyari kekayaan, mau cari uang, nggak kuliah pun juga bisa kaya. Jadi kalau kuliah jangan berharap kaya dari kuliahnya itu. Iya. Ya, Gitu setuju. loh. Itu yang saya tekankan ke anak saya. Tapi kalau kamu mau cari uang, ya belajarlah dengan orang-orang yang sudah sukses tanpa kuliah. Bagaimana memulainya, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana membangun kekuatannya, belajar dari mereka. Itu nggak ada di bangku kuliah, nggak ada. Betul. Tapi kalau memang mau ilmu, kalau kamu mau itu ilmu, kamu suatu saat harus siap mengamalkan itu walaupun tidak ada perjanjian bayaran. Harus siap gitu loh. Jadi dimanapun Allah buka kesempatan kamu untuk mengamalkan ilmu yang kamu dapat di bangku kuliah, lakukan. Uang itu mengikuti. Gitu. Seperti Buktinya zaman sekarang ini ya, kadang kuliahnya jurusan apa, kerjanya jurusan apa. nah, karena Miris sekali. Yang dicari kerjaan. Aduh, padahal kalau yang dicari kerjaan kan banyak, apalagi di zaman sekarang ini gak usah pakai kuliah. Dia punya ide ngonten-ngonten apapun, dia bisa punya cuan. Gitu. Jadi artinya gini, sekolahnya itu diluruskan dulu niatnya. Gitu. Kalau mau jadi miliarder, mau jadi miliuner, salah. Kalau ke universitas salah, kalau kuliah salah. Bukan salah juga sih, tapi iya, tapi kurang tepat. Gitu. Jadi ini saya bukan lagi mengatakan tidak penting kuliah, enggak. Tapi berapa banyak orang, ini sebenarnya tujuannya adalah ke luruskan niat. Iya. Kalau kuliah itu niatnya lurus, insya Allah nanti rezeki yang berupa uang itu akan ngikutin. Insya Allah itu nanti rezeki berupa uang akan ngikutin. Tapi jangan nanti kuliah di sini dengan alasan ini masih dibutuhkan ini sama perusahaan-perusahaan, nanti bisa ke sini. Itu berarti dia masih niatannya juga masih masuk jadi pegawai, dibayar gitu kan. Nah ini udah deh atau ini apa, sekarang yang banyak dicari jurusan apa sih, terus akhirnya masuknya ke situ. Nah padahal bukan di situ passionnya dia, padahal bukan di situ bakatnya dia, bukan di situ minatnya, tapi dia itunya ke situ hanya karena itu dicari di perusahaan-perusahaan, lebih gampang nyari kerjanya seperti begitu. Nah kalau tujuannya hanya seperti begitu, hanya untuk jadi pegawai, digaji jadi pegawai, dan hanya seperti itu capek loh, serius capek. Ya. Capek. Seperti halnya gini, orang nulis nih ya, bikin cerita, kalau dia tujuannya cuma untuk supaya nanti dapat dolar banyak, capek. Sumpah beneran capek itu kalau kayak gitu. Yang dengan tujuannya nggak dengan begitu aja itu capek, karena pakai otak, mikir alur cerita, membangun sebuah karakter yang jelas, belum dinyinyirin nama pembacanya, capek. ya betul, setuju. Kalau segala sesuatu orientasinya uang, kita akan capek.
Serius, capek. Tapi kalau orientasi kita adalah sebuah manfaat, bahkan Kebermanfaatan. dengan kebermanfaatan, bahkan ini yang apa, anak anak saya yang ketiga yang paling kecil ini, ketika saya tanya, dia sekarang masuk SMP, udah masuk SMP, udah di SMP kelas 2. Dia saya tanya, kamu nanti mau kuliah seperti abang, kamu mau ilmu atau kamu mau nyari uang? Kalau kamu mau nyari uang, untuk supaya dapat uang, gak usah kuliah juga nggak apa-apa. Karena karakter yang pertama dengan yang ketiga, saya punya 2 laki-laki kan, yang tengah-tengah itu perempuan. Karakter yang pertama dengan yang ketiga itu beda. 2 laki-laki ini beda. Yang pertama memang akademiknya bagus. Kita orang tua yang tahu ya karakter anak masing-masing. Ya. Dan anak kita semua nggak boleh dipaksa untuk jadi Einstein gitu. Kalau dia memang Da Vinci, ya biarin, ya kita dukunglah ke Da Vinciannya gitu kan. Ya. Kalau ya kalau apa dia memang Einstein, ya oke, kita dukunglah dia sebagai itu Einsteinnya gitu kan. Kalau ternyata dia adalah seorang chef gitu ya, dia punya bakat di situ dan dia suka di situ, ya kita dukunglah itu. Dan bahkan ada misalnya laki-laki yang suka merajut, ada kan ya. Ada. Kalaupun itu laki-laki suka merajut, ya jangan dipatahkan bahwa itu kan merajut kan perempuan gitu, jangan digituin. Kan nggak semua laki-laki harus suka otomotif, kan nggak semua laki-laki harus bad boy, harus jadi anak motor gitu kan, nggak harus kayak gitu. Ada kok nanti perempuan juga yang suka sama cowok merajut, ada. Itu kan nggak semua, iya kan nggak semua perempuan kayak Nara yang sukanya sama modelan Davon sama Gustaf, kan nggak. Ya. Iya. Ini Kan Yermina ada yang suka seperti, ada yang kayak Yermina sukanya sama yang bisa pinter masak, Oh, makanya pinter jahit, dia ngebenerin genteng nggak masalah gitu kan. betul. Betul aja deh. Nah tuh ada yang seperti begitu. Nah kita dukunglah seperti begitu. Tapi orang tua ini pun juga mindsetnya harus benar loh ya. Sekarang apalagi nih sekarang itu bicara tentang anak laki-laki itu. Kalau Tapi kan dulu yang anak laki-laki belum selesai. Kata yang ketiga, aku nggak pengen kuliah mami, aku mau cari duit. Oke, tapi walaupun dia mengatakan dia pengen cari duit, tetap gini. Nah, kalau yang kamu kejar hanya uang, kamu akan capek. Berapa banyak konten kreator yang hanya mengejar uang, lama-lama dia mau mempermalukan dirinya sendiri di depan kameranya sendiri. Dia mau buka auratnya sendiri di depan kameranya sendiri. Dan kemudian dia sebar, dia pertontonkan ke orang-orang hanya demi uang. Kan? Nah, tapi kalau kamu mau berapapun besar kecilnya uang, kamu mau itu tidak menjadi kerugian buat kamu, maka buatlah satu konten di mana di situ kamu menyanjung Allah, di mana di situ kamu bermanfaat untuk orang, di mana di situ orang melihatnya punya rasa yang wisdom gitu kan, yang punya rasa yang adem kalau kata orang gitu sekarang, di mana buatlah yang seperti begitu. Oke, dan sekarang dia lagi belajar itu. Nanti kontennya apa nanti baru akan di ini. Cuman ini dia lagi buat konsepnya seperti itu. Dia udah paham, dia udah mengerti. Orang tua arahkan ke situ. Jadi artinya bukan kita nggak butuh uang, enggak. Tapi jadikan uang ini adalah bonus, karena sebenarnya uang ini adalah bagian dari rezeki yang sudah Allah janjikan sesuai dengan kadar ikhtiar kita, sesuai dengan bagaimana. Saya aja nggak nyangka loh kalau tadinya dari novel Ajari Aku Untuk Mengenal Tuhanmu itu ternyata bisa membuat banyak bermunculan novel-novel bernuansa religi di Vizo. So yes, itu saya nggak nyangka. Padahal saat itu hanya maksudnya sharing, saya nggak ngerti juga ternyata itu harus kontrak dan sebagainya, nggak. Tapi Allah bukakan itu, karena tujuan awalnya bukan untuk itu. Yeah. Nah terus bermanfaatan. Bermanfaatan seperti itu. Jadi jangan kamu jadikan dunia sebagai tujuan utamamu. Dunia ini hanyalah bonus yang nanti akan Allah berikan ketika Allah ridho dengan kamu.
Kalau kamu jadikan dunia ini sebagai tujuan utamamu, kamu akan dipermalukan sama dunia. Berapa Makanya, banyak, ya, ya kan? Berapa banyak seorang istri yang menjual aib suaminya untuk bisa jadi cuan? Berapa banyak seorang suami yang menjual, yang membolehkan istrinya membuka aurat untuk demi cuan? ya, Ketika kita yang kita kejar adalah dunia, maka dunia akan suka-suka memperlakukan kita, akan suka-suka uh, membuat kita seolah sebegitu nggak ini. Dan uh, seberapa banyak orang yang bahkan rela bikin konten yang ngeselin, kontroversi udah jelas-jelas itu misalnya salah, terus atau gimana yang membuat konten yang ngeselin gitu kan, mancing orang untuk kesel begitu kan. Saya nggak tahu lah ini sebenarnya konten ini jadinya jadi bermanfaat atau tidak, yang akhirnya jadi mancing orang untuk kesel hanya demi supaya dapat komentar banyak, dapat like banyak gitu kan, tayangannya banyak, yang seperti begitu. ya. Jadi walaupun tetap cuan, tetap memang kita mau itu dengan cuan, tapi cuan itu bonus. Kalau Mbak Dewi Huges bilang, karena Mbak Dewi Huges kan itu selalu ditanya tentang langsing ya, tentang mesin badan. Dia menghipnoterapi dirinya sendiri, menghipnotis dirinya sendiri untuk kemudian bisa makan makanan sehat, tapi seperti begini, dan langsing itu bonus dia. Nah, kalau saya mengatakan ke anak-anak saya bahwa apapun yang akan kamu kerjakan itu harus yang Allah suka, dan soal uang itu bonus. Pasti akan datang, pasti. Kenapa bisa dikatakan pasti? Karena Allah sudah janjikan itu. Allah itu kan bukan penipu. Allah tidak pernah menipu. Rasulnya saja, kita punya Rasul saja selalu berbicara benar, tidak pernah bohong, selalu berbicara benar, apalagi Allah. Jadi Nah, itu pasti mengikuti. Pernah dengar gini nih Kak Iren, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan kamu dapatkan gitu kan? Iya. Ya. Nah, kalau kamu ngejar dunia, maka akhiratnya nggak akan kamu dapat, gitu kan? Akhirnya nggak akan didapat, dan kamu capek seriusan, capek, gitu kan? Nanti bolak-balik nanya ini di grup menulis saya, ada berapa banyak penulis gitu yang selalu nanya, Kak mau nanya dong, kalau tayangan segini, terus pembaca harian segini, itu kontingen dapat berapa ya? Ribet dengan apa? Dengan dolar. Ribet dengan itu. Dan ketika misalnya udah di tanggal biasanya belum masuk gitunya, ribut lagi gitu nanti di grup gitu kan, ribut lagi nanti di grup, belum masuk juga ini biasanya gitu. Itu orang kalau itu, dan dia tidak sadar dia lagi mempermalukan dirinya sendiri depan orang banyak. Ya. Gitu, kayak dia bakal mati besok aja gitu, kayak dia bakalan mau segera mati aja itu kalau nggak dapat duit hari itu gitu. Itu dah, itu ya. Berarti, itu ya ini. balik lagi lah, luruskan niat gitu kan, kuliah tingkat Luruskan tinggi, cari Itu duit itu. Nah, untuk perempuan itu dulu itu sering gini. Ini nih ya, hati-hati nih ya untuk orang tua perempuan. Kamu harus sekolah tinggi nak. Soalnya nanti ini apalagi yang ibunya itu pernah dapat pengkhianatan dari ayahnya. Aduh, ini lagi-lagi ayah, tolong ayah gitu ya kan. Ini juga bisa berpengaruh juga ke anak perempuannya. Ketika ibunya pernah dapat pengkhianatan dari ayahnya, merasakan sakit luar biasa, dia akan mengatakan apa ke anaknya? Sekolah yang benar nak, kamu harus jadi wanita karir, kamu harus kerja, kan? Digituin, kamu harus kerja. Karena nanti kalau suami kamu selingkuh, kamu nggak ngarep sama dia. Jadi biar kamu tuh nggak berharap dengan laki-laki. Akhirnya, berapa banyak ibu seperti ini yang muncul, sebanyak itu pula lah anak perempuan yang tercetak dengan doktrin ini. Dan akhirnya kemudian seberapa banyak laki-laki lemah yang akhirnya ada di dunia, ada di dalam sebuah rumah tangga.
Dan dari sini, ini awalnya dari apa? Dari pengkhianatan di mana seorang wanita ini kemudian dengan iman yang mungkin bisa jadi pas-pasan atau kurang, kemudian dengan pengetahuan yang juga bisa kurang, pengetahuan dari lisan yang kurang, maka yang keluar adalah kata-kata yang seperti itu. Kamu harus kerja, kamu harus sekolah tinggi, kamu harus kerja, supaya kalau nanti suamimu itu punya perempuan lain, kamu cerai sama dia. Tuh, sudah digituin kan? Makanya berapa banyak angka perceraian sekarang? Berawal dari situ. Hati-hati ya ibu-ibu yang punya anak perempuan. Berapa, kalau Jaga kamu ibu. jaga lisannya, jaga lisannya. Terus berarti anak perempuan, buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi? Kalau begitu, anak perempuan sekolah tinggi bukan untuk mempersiapkan diri kalau dia dicerai suaminya. Anak perempuan sekolah tinggi bukan untuk mempersiapkan diri kalau suaminya selingkuh, bukan. Anak perempuan itu sekolah tinggi supaya dia menjadi wanita yang paham martabat, jadi wanita yang cerdas. Karena dia punya tugas yang lebih penting dari sekedar hanya jadi wanita karir. Apa? Anak-anak yang didik oleh wanita-wanita cerdas ini akan beda hasilnya. Betul. Ya. Dibandingkan seorang ibu yang kerja di luar sana. Jadi tolong lihat kembali lagi ke orang tua ya, orang tua para anak perempuan, dan semoga anak-anak perempuan calon ibu ini juga dengar gitu. Saat ini kalian kuliah, sekolah tinggi, silahkan sekolahlah dengan tinggi, tapi bukan untuk supaya nanti kalian itu bisa jadi diplomat, bisa jadi ini, bisa jadi itu, kalian akan bisa menyaingi laki-laki, kalian akan bisa berbangga di depan laki-laki, dan kalian punya persiapan kalau nanti rumah tangga akan dicerai. Terus kalau udah mikir rumah tangga nanti akan cerai, buat apa berumah tangga? Dan itu Jadi, ibunya ngomong gitu secara nggak langsung, udah ngedoain anaknya. udah ngedoain anaknya itu seperti Suatu begitu. saat bakal gitu dong. Suatu saat akan terulang lagi seperti dia, gitu kan? Seharusnya gini, seorang ibu ketika dia mendapat pengkhianatan dari suaminya, dia introspeksi. Jarang, tapi saya menemukan ada seorang ibu di mana anak perempuannya itu akhirnya jadi keren. Nanti mungkin akan saya ceritakan. Dia dikhianati oleh suaminya, kemudian tapi dia berhasil menemukan dirinya. Kenapa saya harus menerima semua ini? Gitu kan? Dia mengatakan begini. Karena ibu ini kurang ilmu agamanya, dan ibu sekarang sudah paham bahwa seharusnya ibu itu sikapnya begini kepada ayahmu. Seharusnya ibu itu begini. Karena Allah ingin sebenarnya ibu itu patuh, tapi selama ini ibu selalu seperti begini dengan ayahmu. Makanya ayahmu tidak tahan dan dia akhirnya pergi dengan wanita itu. Ibu nggak mau kamu mengulang itu, maka sekarang jadilah perempuan, persiapkan diri untuk kamu jadi istri yang sebenar-benarnya istri. Karena kalaupun kamu misalnya kamu dikhianati oleh suamimu, sementara suamimu masih bertanggung jawab denganmu, kamu nggak perlu tahu bagaimana suamimu di luar sana, misalnya dengan perempuan lain, nggak perlu tahu. Cukup kamu bereskan baktimu dengan suamimu, kemudian kamu didik anak-anakmu dengan benar, kamu sekolah tinggi itu supaya kamu bisa jadi guru yang paling bagus buat anak-anakmu, maka anak-anakmu nanti insya Allah akan jadi anak yang soleh dan solehah. Ini akan memutus mata rantai broken home. Gitu. Jadi ya dari sini, dan insya Allah perempuan-perempuan ini nanti juga akan dapat laki-laki yang kuat, karena dia persiapannya adalah saya sekolah untuk nanti saya mempersiapkan generasi saya menjadi mujahidah yang cerdas, tangguh, yang kuat. Makanya saya perlu punya banyak ilmu, baik itu dari bangku kuliah, bangku sekolah. Saya bergaul dengan banyak orang, dengan orang-orang yang
cerdas, orang-orang yang berwawasan luas, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang pintar, supaya nanti saya bisa banyak sekali memberikan ilmu untuk anak-anak saya. Betul. Aku juga gitu Mbak, mikirnya gini, kalau seorang perempuan misalnya sekolah tinggi-tinggi walaupun dikatain orang, yang penting kalau perempuan sudah sekolah tinggi, berarti dia pola pikirnya udah beda yang sama yang eh, Dengan yang tidak sekolah. kan gitu. Ya. Walaupun sekarang gini, sekarang walaupun misalnya aku nggak ada duit nih buat nyokolin anakku tinggi-tinggi, tapi sekarang itu perempuan itu bisa ada sekolah online, ada seminar, apapun itu ikutinlah. Itu akan membentuk pola pikirmu untuk menjadi perempuan yang lebih baik gitu. Ini nggak harus sekolah tinggi, tapi mungkin bisa tambah wawasannya yang luas gitu kan? Ya, Nah, Ilmu lebih ilmu-ilmunya yang luas. ya, Gitu. Nah, ilmu itu karena udah gitu loh, nggak sesulit dulu. Kalau dulu harus beli buku ini, sekarang itu dimudahkan dengan teknologi dan media. Ayolah kita perempuan-perempuan hebat ini cari ilmu bareng-bareng. Bertemanlah dengan orang-orang yang berilmu biar kita sama-sama memiliki ilmu buat anak-anak kita nanti. Iya, seperti itu. Jadi sekolah tinggi itu bukan untuk mempersiapkan Masya diri kalau Allah, dicerai. Bukan? Ya, jadi tolong ingat nih, para ibu-ibu anak perempuan, dan tolong anak-anak perempuan ya yang sebentar lagi akan menikah, misalnya yang masih menunggu jodohnya, yang masih jomblo fisabilillah gitu kan. Eh, itu persiapkan dirimu, karena begini, jodohmu adalah cerminan dirimu. Apa yang kamu persiapkan itulah yang akan kamu dapatkan, gitu kan. Walaupun memang ini tidak mutlak saklek, tapi 90% ini yes gitu ya kan. Jadi kalau saya pernah bicara begini dengan anak saya yang sulung, kalau kamu mau dapat perempuan cantik, kamu cukup rawat dirimu jadi laki-laki tampan. Kamu akan dapat perempuan cantik. Kalau kamu mau mendapatkan istri salihah, maka kamu harus terus upgrade diri untuk menjadi laki-laki salih. Ya, kamu jangan selalu melihat tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu kan hanya sebagian kecil orang gitu kan dengan keimanan seperti mereka gitu kan. Tapi kan contoh kita itu adalah Rasulullah, ya kan? Kita adalah umat Rasulullah yang dicontohkan berperilaku seperti Rasulullah, dan lihatlah bagaimana istri-istri Rasulullah. Tuh. Nah, aku mengatakan gitu ke anakku. Jadi, apa yang kamu persiapkan itulah nanti jodohmu. So, insya Allah itulah nanti jodoh. Nah, jadi sama sebenarnya dia berlaku juga untuk anak perempuan. Kalau kalian mempersiapkan diri untuk jadi wanita karir, jaga-jaga. Kalau nanti misalnya dicerai sama suaminya, itu jaga-jaga. Kalau nanti suami selingkuh, beneran deh nanti suaminya selingkuh dan dicerai. Betul. karena itu kan mindsetnya, sugestinya udah begitu gitu kan, Iya. makanan kan? Betul. Kan ada ini kan, Allah itu beserta prasangka hambanya gitu. Nah, itu prasangkanya udah jelek duluan. Prasangkanya udah seperti itu duluan. Iya. Tapi ketika sekarang kalian anak-anak perempuan jomblo fisabilillah ini, gitu kan, kalian menjomblo sampai kemudian bertemu dengan yang tepat. Selama kalian menjomblo, persiapkan diri kalian. Ya. Jangan Apa yang nantinya apa yang nantinya akan kalian lakukan. Apa yang nanti akan kalian berikan pada anak-anak yang akan kalian lahirkan nanti. kalau mau rebahan ya rebahan sambil baca-baca buku gitu ya Mbak ya. Jangan rebahan sambil scrolling TikTok. Boleh Ya, scrolling scrolling TikTok yang bermanfaat. Ya. Nggak apa-apa scrolling TikTok, IG, sosmed Scrolling apapun, IG, tapi yang cari bermanfaat. gitu. Kalau yang itu nggak bermanfaat, terus skip aja. Ya. Karena terkadang itu mereka-mereka yang gitu loh, ngasih konten-konten yang berbau kontroversi itu cuman buat up aja supaya bisa up aja. Nanti kan banyak yang komen, banyak yang ini, banyak yang kritik, banyak yang menghujat, banyak itu akhirnya ke up gitu.
kalau saya ya, ketika saya nggak suka dengan konten itu, saya langsung skip. Saya nggak akan mau komentar. Saya itu nanti bisa ke up itu Ya, kontennya itu sih. Itu Setuju. Oke. itu jadi belajar dari nih, saya itu aja. kecil nih. Ya. Kayaknya cukup ya. Cukup. Cukup, Feb? Cukup Ada dari situ. tambahan? Cukup, mungkin Mbak Tari ada tambahan. Kalau aku udah cukup ya, banyak belajar nih, masih bener-bener belajar yuk dari sini, dari sana. Kan aku persiapannya nih yang masih jauh banget nih ya, dibanding mbak-mbak berdua yang anaknya udah pada kuliah, udah pada ini. Jadi udah persiapannya kan ya ya walaupun tetap panjang, tapi aku masih lebih panjang gitu. Yang aku Ya. pikirin harus lebih banyak lagi, belajarnya harus lebih banyak lagi. Terima kasih. Sama-sama, Jess. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan apa ya pokok bahasan kita malam ini tentang pendidikan, ya kan tentang pendidikan, bisa ditulis kolom komentar atau bisa juga di japri dengan Ya. admin, gitu ya kan. Kalau japri dengan saya harus japrinya misalnya japri yang saya ada yang ngerasa udah tahu nomor WA saya terus kemudian eh, ngomong bahwa lebih nyaman dengan Mbak Iren, sebenarnya admin saya ini juga nggak kenapa-napa kok. Bahkan sebenarnya saya lebih galak dengan kedua Iya. admin saya. Tapi kalau misalnya ngerasa itu dengan saya ya berarti harus bersabar nunggu. Kadang suka berapa hari gitu kan. Itu ada di Minggu. tumpukan cat Jamuran. saya. Ada di tumpukan cat saya nggak saya buka-buka gitu kan. Itu harus sabar nunggu seperti itu. Ya. Gitu. Kalau dengan dua admin saya ini mereka gercep karena mereka kerjanya saya bukan ngomongin mereka gak ada kerjaan, tapi mereka aktivitas ikhtiarnya juga kebetulan online Betul. gitu. Ya. Aktivitas ikhtiarnya juga kebetulan online, jadi ya mereka bisa cepat. Dan sementara kalau saya nggak selalu online gitu, kecuali di Telegram itu pun saya sering online-nya di grup gitu. Kalau japri sama saya di Telegram juga ya gitu. Sama aja. Coba jawabannya di grup admin. Biar cepet. Ya, Nah. kalau japrinya ke admin itu akan cepat, bahkan akan lebih cepat sampai ke saya karena sama mereka akan diteruskan Ya. gitu. Dan dari kita yang dibuka gitu kan. Ya, dan kalau dari mereka berdua akan lebih cepat saya buka gitu dibandingkan dari tumpukan cat yang lain-lain. Ya. Itu aja sih kasih taunya. Oke, Masih. itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.